Cerita berlanjut. Setelah mengeluarkan teknik langkah bayangan, bayangan Fang Zeng pun langsung mengelilingi Lin Xiu, dan mengepungnya. Kemudian, Lin Xiu langsung menyerang salah satu bayangan itu, yang dianggapnya sebagai tubuh asli Fang Zeng. Tapi, serangan Lin Xiu itu, malah menembus tubuh Fang Zeng, karena itu hanyalah salah satu bayangannya. Tentu saja, Lin Xiu pun terkejut, karena prediksinya salah, dan berkata, "Sial, ternyata ini bukan tubuh aslinya." Lalu, Lin Xiu langsung menoleh ke belakang, karena tubuh asli Fang Zeng, ternyata berada di belakangnya, dan langsung bersiap untuk menyerang Lin Xiu. Dan dengan cepat, Fang Zeng menebas ke arah leher Lin Xiu, tetapi, masih bisa dihindari oleh Lin Xiu, dan hanya mengenai tangannya saja. Fang Zeng berkata, "Sial, aku gagal menebas leher bajingan itu." Dan Lin Xiu pun memegangi tangannya yang terluka, karena serangan tiba-tiba dari Fang Zeng itu, dan tetap waspada, jikalau Fang Zeng melancarkan serangan selanjutnya. Kemudian, Fang Zeng mengambil langkah mundur ke belakang, untuk mempersiapkan serangan berikutnya. Dan Fang Zeng pun bersiap mengeluarkan teknik seni bela diri tingkat emas miliknya. Lalu, Fang Zeng pun mengeluarkan teknik seni bela diri tingkat emas, yang bernama 1000 tebasan ilusi, dan bayangannya pun bertambah banyak. Kemudian, semua bayangan dari Fang Zeng itu, langsung menerjang ke arah Lin Xiu bersama-sama, sambil berkata, "Dengan teknik ini, aku akan mengirismu kecil-kecil, menjadi daging cincang." Tapi, Lin Xiu tetap terlihat tenang, dan menjawab, "Hoho, apakah kau berencana untuk membuat kue pai?" Dan semua bayangan yang dikeluarkan oleh Fang Zeng itu, berteriak bersamaan, dengan mengucapkan kata yang sama, untuk mengecoh Lin Xiu. Kemudian, Lin Xiu menggunakan skill mata penilai miliknya, untuk mengetahui tubuh asli dari Fang Zeng, dan berkata, "Jika ditanya, siapa yang paling bisa mengetahui tubuh asli seseorang, akulah orangnya." Lalu, Lin Xiu pun menghindari serangan dari para bayangan itu, sambil menuju ke arah tubuh asli dari Fang Zeng. Setelah sampai ke hadapan tubuh asli dari Fang Zeng, Lin Xiu berkata, "Halo, Brother Fang Zeng." Tentu saja, Fang Zeng pun terkejut, dan tubuhnya pun gemetaran, lalu berkata, "Bagaimana bisa kau menghindari serangan dari teknik seni bela diri tingkat emas milikku? Itu sangat mustahil. Dan bagaimana caranya kau bisa tahu tubuh asliku, dan juga dari mana kau tahu namaku yang sebenarnya?" Kemudian, Lin Xiu pun langsung bersiap, mengeluarkan skill Chast Strike miliknya, dan berkata, "Itu karena, aku adalah seorang cheater." Lalu, Lin Xiu mengkombinasikan skill Chast Strike, dengan teknik pukulan harimau, untuk menghabisi Fang Zeng. Dan pukulan Lin Xiu pun, menghantam tubuh Fang Zeng dengan telak, dan Fang Zeng pun berteriak kesakitan, dengan sangat keras. Kemudian, Fang Zeng yang tidak langsung mati, setelah terkena serangan dari Lin Xiu, dia berkata, "Bajingan kau, meskipun aku mati, aku akan membawamu mati bersamaku." Lalu, Fang Zeng memusatkan seluruh energi yang tersisa dari tubuhnya, untuk membentuk sebuah bola energi spiritual, dengan daya ledak tinggi. Melihat itu, Lin Xiu berkata, "Teknik penghancur tubuh lagi, apakah kalian tidak bisa memikirkan sesuatu yang baru?" Dan wajah Fang Zeng pun mulai mengembung, karena tidak lama lagi, tubuhnya akan segera meledak. Kemudian, ledakan yang besar pun terjadi di sana, setelah Fang Zeng menggunakan teknik penghancur tubuh, untuk menghabisi Lin Xiu. Dan tubuh Lin Xiu pun terpental sangat jauh, karena efek dari ledakan itu. Lalu, tubuh Lin Xiu pun, menghantam dinding yang berada di sana dengan cukup keras, dan Lin Xiu pun mengerang kesakitan. Kemudian, Lin Xiu pun bangkit, dan berkata di dalam hatinya, "Sialan, jika aku tidak menuruti perkataan guruku, dengan meningkatkan ketahanan tubuh, aku pasti sudah mati barusan. Karena aku menggunakan energi spiritual, untuk melindungi seluruh tubuhku, tapi aku merasa, bahwa pertahananku masih lemah." Lalu, para bawahan dari Fang Zeng yang masih selamat, langsung menghampiri Lin Xiu yang sedang terluka itu. Mereka berkata, "Bocah, kau cukup beruntung juga." Orang itu melanjutkan perkataannya, "Meskipun kau telah mengalahkan pemimpin kami, tapi dengan tanganmu yang terluka seperti itu, kau tidak akan bisa mengeluarkan teknik pukulanmu, bukan? Jangan khawatir, aku akan membunuhmu secara perlahan, untuk membalaskan kematian dari pemimpin kami."
Tapi, Lin Xiu malah tersenyum mendengarnya, dan berkata, "Apa kau pikir, aku tidak bisa menggunakan teknik pukulan lagi, dan kau bilang, aku tidak bisa mengangkat tanganku lagi?" Kemudian, Lin Xiu pun langsung mengaktifkan skill Rage Fury miliknya, untuk menghabisi orang-orang itu, karena pemimpin mereka, yang merupakan seniman bela diri tingkat 3, telah berhasil dikalahkannya. Tentu saja, mereka pun terkejut, melihat perubahan dari tubuh Lin Xiu, lalu berkata, "Apa-apaan ini, mengapa aku merasakan kekuatan luar biasa, yang keluar dari tubuhnya?" Temannya menambahkan, dia tadi terlihat lemah dan babak belur. Tapi kenapa, sekarang tubuhnya menjadi sangat kekar dan kuat? Kemudian, Lin Xiu pun langsung menghabisi mereka. Meskipun mereka meminta ampun, untuk mengampuni nyawa mereka, tetapi Lin Xiu mengabaikannya. Karena di mata Lin Xiu, mereka adalah XP yang sangat berharga. Setelah itu, Lin Xiu pun kembali ke Hotel Serikat Seniman Bela Diri, cabang kota Black Sea, untuk beristirahat, setelah menghadapi pertarungan tadi. Di dalam kamarnya, Lin Xiu pun membuka komputer, untuk mengakses situs Serikat Seniman Bela Diri, dengan tubuh yang terlihat sangat kelelahan. Lin Xiu berkata, "Setelah menggunakan skill Rage Fury, aku merasa sangat kelelahan sekarang. Bahkan, aku sangat kesulitan, untuk mengangkat mouse komputer ini." Kemudian, Lin Xiu mencoba mengakses informasi, yang disediakan di situs itu, dan kembali berkata, "Besok aku akan pergi ke wilayah kematian, aku membutuhkan informasi, tentang tempat itu, dari situs Serikat Seniman Bela Diri." Lalu, di saat Lin Xiu akan membuka informasi, tentang wilayah kematian, Lin Xiu harus membayar 10.000 Union Coin, untuk dapat mengakses informasi itu. Tentu saja, Lin Xiu pun menjadi kesal setelah melihatnya, dan berkata, "Apa-apaan ini, hanya untuk melihat informasi saja, aku dikenakan biaya masuk, dan itu sebesar 10.000 Union Coin." Lalu, Lin Xiu pun mengeluarkan kartu kredit dengan sangat terpaksa, dan berkata di dalam hatinya, "Sialan, aku harus merelakan 10.000 Union Coin milikku, untuk melihat informasi ini, agar aku tidak mati sia-sia, setibanya di sana nanti." Dan informasi tentang wilayah kematian adalah, wilayah kematian merupakan tempat, ditemukannya meteor batu hitam, tidak ada rumput di sana, dan tempat itu terlihat menyeramkan, dan juga sangat mengerikan. Di sana hidup monster berevolusi tingkat 3 ular batu, yang bersembunyi di balik bebatuan, dan dapat mengeluarkan racun, yang menyebabkan kelumpuhan. Terkena sedikit saja, akan menyebabkan tubuh kesulitan untuk bergerak. Ada juga monster berevolusi tingkat 4, gagak buas, tubuhnya sangat besar, dan 2 sayapnya, bisa melindungi tubuhnya dengan baik, dapat berkamuflase dan terlihat seperti batu hitam normal, ganas, dan akan mengamuk, ketika melihat seorang manusia di dekatnya. Tentu saja, Lin Xiu pun terkejut melihatnya, dan berkata, "Apa-apaan ini? Wilayah kematian adalah tempat, di mana banyak hidup makhluk berevolusi tingkat tinggi, dari ukuran besar sampai juga kecil. Kemudian, ada juga makhluk berevolusi tingkat 5, Titan raksasa, dia sangat kuat, dan memiliki banyak kemampuan luar biasa. Lalu, ada juga makhluk berevolusi ayam iblis, dia memiliki kemampuan, untuk menggunakan bola batu, sebagai senjatanya untuk menyerang musuh." Dan Lin Xiu pun semakin terkejut melihatnya, lalu berkata, "Apa-apaan ini? Bahkan di sana juga, terdapat monster berevolusi tingkat 5. Hanya melihat gambarnya saja, aku sudah mengetahui bahwa, makhluk itu sangatlah kuat." Lalu, Lin Xiu pun menutup tab informasi, di situs Serikat Seniman Bela Diri itu, dan berkata, "Lupakan saja, mari kita lihat keberuntunganku, agar bisa sampai di sekolah Sein, setelah melewati wilayah kematian itu." Kemudian, Lin Xiu berniat melihat toko senjata di situs itu, dan kembali berkata, "Baiklah, sekarang mari kita lihat berapa harga dari tombak, yang diberikan oleh guru kepadaku." Lalu, alangkah terkejutnya Lin Xiu, setelah melihat harga dari pedang ganda, yang merupakan salah satu dari 12 senjata, yang dibuat menggunakan bahan meteor batu hitam, dan harganya sebesar 1 miliar Union Coin. Kemudian, Lin Xiu pun teringat perkataan dari Hao Ling kepadanya, bahwa senjata tombak yang diberikan kepadanya, merupakan senjata yang tak ternilai harganya. Lin Xiu berkata, "Aku tidak pernah menyangka, bahwa guruku bisa sekaya ini, dia memberikan hadiah kepadaku, senjata yang seharga 1 miliar Union Coin, apakah dia sangat menyukaiku?"
Aku merasa sangat bersyukur, karena dia begitu menyukaiku. Sementara itu, Hao Ling yang berada di tempat lain, dia langsung bersin setelah Lin Xiu menyinggung tentang dirinya, dan berkata, "Apa-apaan ini? Aku pikir, seseorang sedang mengatakan sesuatu hal yang buruk, tentang diriku." Dan tak memerlukan waktu yang lama, kabar tentang kematian Fang Zheng, beserta para bawahannya, telah sampai ke markas kuil transformasi. Terdengar di dalam sana, pemimpin mereka yang sedang marah-marah, dan berkata, "Apa katamu, Fang Zheng beserta para bawahannya telah terbunuh? Dasar sampah, yang juga membawa sekelompok sampah tidak berguna. Sekarang, bagaimana aku harus menjelaskannya kepada pihak keluarga Tang? Anak itu telah membunuh banyak anggota kita, dan kita harus segera membunuhnya. Cepat posting harga buronan untuk nyawanya di situs Hunter sekarang juga. Sertakan informasi tentangnya, dan hadiah bagi yang berhasil membunuhnya. Aku akan memberikan 10 juta Union Coin." Bawahannya bertanya, apakah kita tidak boleh melakukannya sendiri, dan membunuh anak itu? Pemimpin mereka menjawab, "Jika kantor pusat mengetahui bahwa kita cabang kota Black Sea gagal untuk membunuh seorang anak sekolahan, dan kehilangan banyak anggota, kita akan kehilangan wajah di depan para atasan." Sementara itu, Lin Xiu pun pergi menuju wilayah kematian, dengan menaiki kereta cepat yang menuju ke sana. Di dalam sana, terlihat beberapa orang biasa, yang memiliki kepentingan masing-masing, dan pergi ke wilayah kematian. Sementara Lin Xiu, dia tetap berada di ruangannya, sambil memeriksa ponsel, untuk menghilangkan kebosanan. Dan Lin Xiu pun terlihat sangat senang, melihat informasi yang ada di dalam ponselnya itu. Kemudian, Lin Xiu memeriksa status window miliknya, player, Lin Xiu, level 16, kekuatan 320 poin, stamina 107 ditambah 20 poin, kecepatan 80 poin, total kekuatan tempur sebesar 2102 poin, gelar, seorang seniman bela diri tingkat 2, dan memiliki pasif menambah 20 poin, pada statistik kekuatan. Parameter amarah 0 dari 100%, skill yang dimiliki diantaranya adalah, mata penilai, reg puri, dan menyamar. Lalu, ponsel Lin Xiu pun berdering, karena ada seseorang yang menghubunginya. Lin Xiu berkata, "Oh, rupanya ini ada panggilan dari Master Ma. Aku baru memberikan nomorku kemarin, kepada beberapa orang teman dekatku saja, dan sekarang, seseorang sudah menghubungiku." Lalu, Lin Xiu pun mengangkat panggilan dari Master Ma, dan bertanya, "Master Ma, ada keperluan apa menghubungiku pagi-pagi sekali?" Master Ma pun menanyakan, di mana Lin Xiu berada saat ini. Lin Xiu menjawab, bahwa dirinya sedang berada di kereta cepat, yang menuju ke wilayah kematian. Master Ma kembali berkata, "Apakah kau sudah melihat harga buronan di situs Hunter? Kau menjadi salah seorang buronan, yang diposting di sana." Mendengar itu, wajah Lin Xiu pun berubah menjadi serius, dan berkata, "Hoho, namaku ada di daftar buronan situs Hunter." Situs Hunter adalah situs yang memiliki kestabilan bagus, dan dapat diakses dari ponsel maupun komputer. Situs itu memiliki teknologi yang canggih, dan dijalankan oleh peretas berpengalaman, dan tidak ada seorang pun yang bisa meretas situs itu. Sehingga, pemerintah pun tidak bisa melakukan apa-apa kepada situs Hunter. Dan Master maupun mengingatkan Lin Xiu, agar berhati-hati, karena namanya berada di daftar buronan, yang diposting di situs Hunter tersebut. Lin Xiu menjawab, "Baiklah, aku mengerti, aku akan lebih berhati-hati mulai sekarang." Kemudian, Lin Xiu mencoba mengakses situs Hunter itu, dan berkata, "Siapa yang memposting nama dan informasiku, di situs Hunter? Apakah itu ulah dari keluarga Tang, atau mungkin ulah dari kuil transformasi?" Dan Lin Xiu pun melihat wajahnya di situs Hunter itu, dan kembali berkata, "Mereka akan memberikan uang sebesar 10 juta Union Coin, untuk membunuh seorang seniman bela diri tingkat 2, aku rasa, penilaian mereka cukup bagus tentang diriku. Dengan harga buronan yang hanya sebesar ini, para pemburu hadiah dengan level tinggi tidak akan tertarik, dan hanya pemburu hadiah level rendah saja, yang akan datang memburuku. Itu tidak buruk. Aku harus segera mencapai seniman bela diri tingkat 3, dan aku tidak bisa duduk diam saja. Aku harus segera mencari XP point." Kemudian, terjadi getaran yang cukup kuat di kereta itu, sehingga, cangkir yang ditaruh Lin Xiu pun bergetar. Lin Xiu berkata, "Bukankah kereta cepat ini
dilengkapi dengan teknologi tinggi, kenapa bisa berguncang, seperti sedang terjadi gempa bumi. Lalu, Lin Xiu mendengar suara berisik dari ruangan di sebelahnya, dan kembali berkata, "Apa yang terjadi di sebelah sana, kenapa mereka sangat berisik?" Dan di saat Lin Xiu menghampiri pintunya, seseorang yang berada di balik pintu itu, langsung menendangnya dengan keras, dan pintunya pun langsung hancur. Kemudian, orang itu langsung menyerang Lin Xiu, tanpa berkata apa-apa, dan Lin Xiu pun bertanya, "Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau malah menyerangku?" Karena orang itu hanya diam saja, Lin Xiu pun langsung bersiap untuk memukulnya. Tapi, serangan Lin Xiu berhasil dihindari oleh orang itu dengan cepat, sehingga terciptalah celah di pertahanan Lin Xiu. Rupanya, Lin Xiu sengaja menciptakan celah itu untuk memancingnya agar menyerang, dan Lin Xiu pun berhasil menendangnya dengan keras. Tentu saja, orang itu pun langsung muntah setelah terkena tendangan Lin Xiu, dan tubuhnya pun gemetaran. Kemudian, Lin Xiu melihat ke sekelilingnya, dan berkata, "Apa-apaan ini? Apakah mereka adalah orang-orang yang akan membajak kereta ini? Aku heran, kenapa mereka malah membajak kereta ini, yang berisikan para seniman bela diri, yang membawa senjata mereka masing-masing, dan mempunyai kekuatan yang cukup kuat," ucap Lin Xiu, sambil melihat pertarungan yang terjadi di sana. Lalu, di luar sana terlihat pesawat dari para pembajak itu, yang mengikuti kereta cepatnya dari udara. Melihat itu, Lin Xiu pun berkata, "Orang-orang ini, mereka datang dengan penuh persiapan." Kemudian, di saat Lin Xiu sedang mengamati keadaan di sekitarnya, orang tadi pun kembali bangkit, dan berniat menyerang Lin Xiu dari belakang. Tapi, Lin Xiu yang sudah merasakan hawa keberadaannya, langsung menangkap tangan orang itu, dengan sangat mudah. Lalu, Lin Xiu menggunakan teknik cakar api, untuk membakar tangan orang itu. Dan orang itu pun, berteriak kesakitan dengan sangat keras, setelah tangannya terbakar dengan hebat. Tidak cukup sampai di situ, Lin Xiu pun kembali melancarkan serangan ke arah wajahnya, dan membuat orang itu sangat terkejut melihatnya. Dan pukulan udara milik Lin Xiu pun, langsung menghantam wajahnya, sehingga orang itu terpental jauh ke belakang, dan menghantam pintu dengan keras. Lalu, orang itu terlihat tidak bergerak lagi, tetapi, tidak muncul notifikasi yang mengatakan, bahwa Lin Xiu berhasil membunuhnya. Kemudian, Lin Xiu melihat ke belakang, karena mendengar ada orang yang sedang bertarung, melawan para pembajak itu. Di sana terlihat salah seorang seniman bela diri, yang sudah tidak berdaya, melawan seorang pembajak dengan tubuh tinggi besar, yang meminta menyerahkan semua uang yang dimilikinya. Lalu, dengan cepat, Lin Xiu langsung memukul pembajak itu, tepat di wajahnya, dan menyelamatkan seniman bela diri yang sudah kewalahan tersebut. Kemudian, Lin Xiu berkata kepadanya, "Apakah kau baik-baik saja?" Seniman bela diri itu menjawab, "Aku baik-baik saja, terima kasih atas bantuanmu." Lin Xiu kembali berkata, "Siapakah sebenarnya mereka? Mengapa mereka sangat berani mencoba membajak kereta cepat ini?" Seniman bela diri itu menjawab, "Mereka adalah geng Black Tiger, dan pekerjaan mereka hanya merampok. Aku juga tidak tahu, kenapa mereka begitu berani untuk mencoba membajak kereta cepat ini. Tapi pihak keamanan dari kota Black Sea, sudah menerima laporan bahwa kereta cepat ini dibajak, dan akan segera mengirimkan bantuan kemari." Kemudian, mereka melihat beberapa orang pembajak, yang datang ke arah mereka, dan seniman bela diri itu pun melanjutkan perkataannya. "Sekarang, yang hanya bisa kita lakukan hanyalah menunggu, dan menahan mereka, sampai para pasukan keamanan kota Black Sea sampai di sini. Saudaraku, tetaplah berada di belakang, sementara aku menghadang mereka," ucapnya, kepada Lin Xiu. Tapi, Lin Xiu langsung berlari, menerjang ke arah mereka seorang diri, dan membuat seniman bela diri itu pun terkejut, lalu berkata, "Apa yang kau lakukan? Berhati-hatilah." Kemudian, Lin Xiu pun berhasil mengalahkan para pembajaknya, dengan sangat mudah, dan membuat seniman bela diri itu terkejut melihatnya. Lalu berkata di dalam hatinya, "Apa-apaan ini? Dia terlihat masih sangat muda, tetapi kekuatannya sudah sekuat itu." Lalu, pihak keamanan dari kota Black Sea pun datang ke sana, dengan mengendarai beberapa pesawat tempur. Tentu saja, para pembajak itu pun langsung menjadi panik, dan berkata, "Pasukan keamanan dari kota Black Sea sudah datang kemari, semuanya, cepat segera pergi dari sini."
Dan mereka pun langsung berlarian untuk meninggalkan kereta setelah pasukan keamanan dari kota Black Sea tiba di sana. Kemudian, terdengar di luar sana bahwa pesawat yang ditumpangi oleh para pembajak itu berhasil dijatuhkan oleh pasukan keamanan dari kota Black Sea. Dan pesawat para pembajak itu pun jatuh menghantam tanah, dan terjadilah ledakan yang sangat besar di sana. Tentu saja, seniman bela diri itu pun senang melihatnya, dan berkata, "Akhirnya, pasukan keamanan dari kota Black Sea telah datang, kita sudah selamat sekarang." Sementara Lin Xiu, yang malah berlari untuk mengejar para pembajak itu. Dan dengan wajah serakahnya, Lin Xiu menatap kepada para pembajak itu, dan berkata, "Kalian mau lari kemana, para XP gratisku?" Tentu saja, para pembajak itu pun sangat ketakutan, melihat Lin Xiu yang datang ke arah mereka. Setelah itu, masuklah ke sana pasukan keamanan dari kota Black Sea, dan berkata, "Kami adalah pasukan keamanan dari kota Black Sea, semuanya jangan bergerak, dan angkat tangan kalian ke atas." Lalu, seniman bela diri itu pun langsung mengangkat tangannya ke atas, dan menjawab, "Jangan menembak, kami adalah penumpang di sini. Tapi, kalian datang terlambat, karena geng Black Tiger, yang mencoba membajak kereta ini, sudah berhasil dikalahkan oleh saudara yang berada di sebelah sana."